Shalom, shalom, shalom. Sapa dulu dong, Dek. Hai. Kembali lagi bersama kami bertiga di acara apa ini? Renungan siang. Kok gelap? Pagi kali. Ini masih pagi ya, udah siang sayang. Oke, kita Aci. God bless you. Kita mau bawakan renungan hari ini yang akan dibawakan oleh siapa? Koko atau Adek? Aku lagi. Oke, dengan Koko lagi. Kita nyanyi dulu lagu apa? Bapakku datang padamu. Kasih. Bless you. Maaf ya, ibu nggak terlalu bisa main gitar, jadi seadanya saja. Nyanyi yang kenceng. Sekarang Adik mau berdoa buat renungan firman Tuhan. Silakan Adik. Teman, mari kita doa. Terus kita akan membaca renungan-Mu ya Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Kau bilang dan melakukan apa yang Kau mau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Suaranya yang kenceng deh biar kedengeran teman-temannya. Oke, sekarang Teman-teman itu nggak ada orang. ada, nanti mereka pasti dengar. Walaupun nggak ada yang lihat sekarang, tapi nanti mereka pasti dengar renungannya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita mau dengarkan renungan dari Koko. Tentang apa, Kok? Kasih cerita ya Yesus sampaikan. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama ya. Yesus mengajar murid-muridnya tentang kasih Allah. Dia mengajar sekumpulan orang yang mengikutinya. Seringkali ia menyampaikannya dalam bentuk cerita. Yesus juga menjawab banyak pertanyaan dari tiap orang yang ingin tahu tentang kebenaran Allah. Guru, sapa seseorang, apa yang harus kulakukan untuk memiliki hidup yang kekal? Apa kata hukum Allah? Tanya Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab laki-laki itu. Tetapi siapakah sesamaku manusia? Yesus menyampaikan sebuah cerita untuk menjawab pertanyaan itu. Ada seseorang yang dirampok dan dipukuli ketika dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Seorang imam yang melalui jalan itu tidak berhenti menolongnya. Seorang Lewi juga melalui jalan itu tidak berhenti menolongnya. Tetapi ketika seorang Samaria melalui jalan itu, dia berhenti dan membalut luka-lukanya. Dia menolong orang itu naik ke keledainya dan membawa ke penginapan. Orang Samaria itu membayar ongkos penginapan sampai orang yang terluka itu sembuh kembali. Siapakah menurutmu adalah sesama manusia bagi yang terluka itu? Siapa? Orang Samaria. Oke, lanjutkan. Orang yang menolongnya, jawab laki-laki itu. Itulah yang harus kau lakukan, kata Yesus.
Yesus juga memberitakan kepada orang-orang tentang kasih Allah. Jika kalian punya 100 ekor domba dan hilang 1 ekor, kalian akan memastikan 99 ekor domba yang lain aman. Lalu kalian akan pergi mencari seekor domba yang hilang tanpa kenal lelah sampai kalian temukan kembali. Demikian juga Allah, Dia memperhatikan tiap orang. Dia tidak akan bersukacita sampai seorang itu diselamatkan dan kembali ke jalan yang benar. Yesus memberitakan tentang cara Allah menginginkan mereka supaya tetap hidup. Yesus berkata, ada seorang pemilik kebun yang sangat kaya, ladangnya selalu menghasilkan panen yang terbaik. Dia harus membangun lumbung-lumbung yang baru sehingga dapat menimbun semua yang dia punya. Dia makan dan minum semua yang dia mau. Hal itu pasti membuatnya bahagia. Tetapi Allah berkata kepadanya, ini adalah malam terakhirmu di dunia. Kau sudah menimbun banyak harta, tapi sekarang kau harus mati dan meninggalkan semua milikmu. Semua harta milik orang kaya itu tidak ada gunanya lagi. Jadi hiduplah untuk orang lain. Pikirkan kebutuhan mereka sebelum kebutuhanmu. Allah akan melihatmu. Engkau akan menimbun harta di surga. Di sana mengat tidak dapat memakannya dan pencuri tidak dapat mencurinya. Wow, luar biasa sekali ya cerita firman Tuhan siang ini. Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Ada banyak cerita loh yang Tuhan sampaikan. Tuhan mengajarkan murid-muridnya. Tuhan mengajarkan kita juga di pagi hari ini kalau kita itu harus mempunyai kasih. Karena kasih yang terbesar Tuhan sudah berikan buat kita. Di mana? Di mana ini? Di kayu? Salib. Di kayu salib. Kasih itu harus nyata. Kasih itu harus nyata dalam hidup kita. Coba kita lihat cerita firman Tuhan tadi ya kok ya. Ada orang yang dipukuli sampai luka-luka di jalan. Malah ada orang Kristen mungkin hamba-hamba Tuhan yang lewat nggak mau tolong loh. Malah orang yang tidak dikenal, orang Samaria, tapi dia murah hati. Dia mau tolong. Nah itu adalah kasih yang nyata. Kasih yang nyata itu bukan cuman perkataan aja, aku mengasihimu Koko, aku mengasihimu Dek, tapi nggak nyata, nggak terbukti. Padahal Tuhan Yesus udah memberikan kasih yang terbesar. Dia sudah pikul semua kesalahan kita. Dia sudah hapuskan semua dosa kita di atas kayu salib. Makanya kita diajarkan untuk saling mengasihi. Nah ada lagi cerita firman Tuhan yang bilang begini. Tadi Koko sudah baca, kalau ada seorang gembala punya 100 ekor domba, yang satunya hilang. Nah dia akan pastikan yang 99 itu aman, dan dia akan mencari yang satu yang hilang. Jadi kita semua manusia, sini dong Dek. Kita semua manusia itu tidak ada yang tidak dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita semua masuk surga. Nah kalau Tuhan sudah memberikan kasih kita buat kita semua, kita harus memberitakan kasih juga, ya kan? Nah bilang, ajak teman-teman, mari kita semua mengasihi. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Teman-teman mau ya mengasihi ya? Adik sama Koko mau mengasihi nggak? Mau. Nah hari ini kita udah pakai kaos dari kasih itu nyata. Kasih itu nyata nih. Makanya tema hari ini kasih itu nyata. Kasih Tuhan yang sudah menebus kita, dan kita harus memberitakannya buat semua teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan hari ini. Kita akan ketemu besok lagi di jam yang belum ditentukan karena Ibu sangat repot dengan pekerjaannya, oke? Untuk anak-anak sekarang lagi libur. Oke, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oh berarti setengahnya Koko, setengahnya Adek. Siap? Aku aja. Oke, Adek yang kenceng ya berdoanya. Adek mau doa syafaat atau mau doa firman Tuhan? Syafaat yang kayak mana? Yang pemerintah dan sebagainya. Areta syafaat. Adek mau doa syafaat, berarti Koko doa firman Tuhan ya. Oke teman-teman, Aku mari. Ya Koko dulu, habis itu disambung Adek, oke?
kita sudah baca firman Tuhan hari ini dan kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa negara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Lionel akan berdoa dan Julio akan berdoa dan ibu yang akan tutup. Oke? Mari semuanya dalam sikap berdoa dan kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami sedang membaca perenungan-Mu ya Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan supaya kami bisa mengasihi semua orang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik sekarang berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Juga sekarang tolong berkati pemerintah supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan supaya bisa mengatasi virus corona ini ya Tuhan. Juga berkati orang-orang yang kena virus corona ya Tuhan, sembuh ya Tuhan. Juga berkati para medis supaya tidak kena virus corona dan bisa merawat orang yang kena virus corona ya Tuhan. Juga sekarang ekonominya Tuhan, juga berkati ekonominya Tuhan supaya menjadi lancar dan normal. Juga berkati orang yang kena PHK tidak supaya mendapatkan kerjaannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bertiga sudah membawakan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dalam keadaan sehat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Biar sepanjang hari ini kami semua yang sudah mendengarkan renungan boleh melakukan kegiatan kami dengan baik dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi teman-teman di hari besok ya. Kita akan cerita tentang apa lagi? Banyak banget. Nah, mereka itu suka baca renungan-renungannya di toko buku banyak. Ada Holy Comic juga tentang kepemimpinan. Ada Elia, ada Yesus, Yakub. Banyak sekali teman-teman boleh dapatkan di toko buku terdekat atau di Tokopedia juga banyak loh. Oke, selamat membaca. Oh ya, isi hari-hari libur kamu dengan kegiatan-kegiatan positif. Kalau pagi ini, Ibu mau nanya, pagi ini pas bangun adek ngapain? Aku berjemur akhirnya. Berdoa dulu nggak? Berdoa. Terus berdoa terus. Akhirnya aku sarapan. Akhirnya aku ngelap. Nggak, kayaknya berjemur dulu deh tadi. Doa dulu, berjemur, sarapan. Terus yang kenceng nggak kedengeran? Ngelap, mandi. Ngelap, mandi. Ini. Dan online. Oke, Koko tadi pagi Bangun tidur, berdoa, berjemur, sarapan, nyapu. Terus Ya, mandi. ganti baju, renungan. Kita renungan bareng. Oke, jadi setelah ini, jadi Ibu mau kasih tips aja buat mama-mama yang di rumah bingung anaknya mau ngapain aja biar nggak bosan. Kita bikin itinerary-nya aja setiap hari pagi, suruh bangun tidur, berdoa. Dan ada juga yang bantu orang tua ya kan Kok. Kalau Koko udah bisa disuruh nyapu, kalau adek disuruh ngelap-ngelap semua barang-barang yang nggak terlalu berbahaya, karena di sini nggak banyak barang pecah belah, jadi dia tugasnya ngelap-ngelap gitu. Terus ada kegiatan lain, baca renungan, baca Alkitab, terus main, terus ada robotik ya Kok. Kalau ada les ya ada robotik, nanti ada robotik gitu. Jadi semuanya biar balance, mereka happy, terus kita juga nggak stres di rumah. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Oke? Oke, say bye-bye dulu. Bye. See you. God bless you. Save dulu, Bu. Oke, ini save dulu. Kenapa ini tidak bisa di-save? Nah, saya agak kesulitan nih save-nya. Langsung finish ya kok. Coba ya lah.